Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Nada Rohadatul Aji dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin apa itu zakat. Langsung aja yuk kita lihat. Pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat ialah bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, ialah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, fakir, miskin, dan sebagainya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Selanjutnya yaitu dasar hukum zakat. Dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43 berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Yang kedua yaitu dari hadis yang berbunyi, yuniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadhana wa hajjil baiti. Islam dibangun atas 5 hal, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Selanjutnya yaitu rukun zakat. Yang pertama ialah penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai pemilik. Yang kedua, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mempunyai zakat, atau disebut amil zakat. Yang ketiga, pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat, melepaskan atau mengeluarkan sebagian dari nisab harta yang wajib dikeluarkan zakat atasnya dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya. Syarat zakat. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga berakal, yang keempat harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, yang kelima harta yang dizakati adalah milik penuh, yang keenam harta yang dizakati telah mencapai nisab kadar atau takaran minimal wajib zakat. Yang ketujuh, kepemilikan harta telah mencapai haul, dimiliki sampai 1 tahun. Yang kedelapan, harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang. Dan yang kesembilan, harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok. Macam-macam zakat. Yang pertama, ada zakat mal, yaitu kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, ada zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda, pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri, berupa makanan pokok yang menyenangkan, yaitu sebanyak 3,2 liter atau 2,5 kilogram. Mustahik atau yang berhak menerima zakat. Pertama, orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kebutuhan primer atau dasarnya. Kedua, orang miskin, yaitu orang yang harta atau penghasilannya tidak mencukupi bagi kebutuhan dasarnya untuk kehidupannya sendiri maupun keluarganya. Ketiga, amil, yaitu orang yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi, dan mendayagunakan, serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat. Keempat, mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya, dan untuk itu ia memerlukan dana. Kelima, ghorimin, yaitu orang-orang yang dilihat oleh hutang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan hutang itu kecuali dengan bantuan dari luar. Keenam, sabilillah, yaitu orang yang berada di jalan Allah, maksudnya dalam keperluan menegakkan agama Allah. Dan yang terakhir, ibnu sabil,
yaitu orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan tujuan untuk bermaksiat. Harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat malnya. Menurut ulama kontemporer, disebutkan lebih banyak harta kekayaan yang terkena zakat. Yang pertama, zakat emas dan perak serta zakat perhiasan. Yang kedua, zakat uang. Yang ketiga, zakat pertanian dan zakat hasil bumi. Yang keempat, zakat binatang ternak. Yang kelima, zakat harta galian atau disebut rikaz dan barang tambang yang disebut ma'adin. Yang keenam, zakat hasil manfaat yang disebut al-ma'al al-mustafad. Yang ketujuh, zakat perdagangan dan perusahaan. Dan yang kedelapan, zakat profesi. Syarat sah zakat ada dua, yaitu niat dan tamlik atau memindahkan kepemilikan kepada penerimanya. Dan yang terakhir, hikmah zakat. Apa aja hikmah zakat itu? Yang pertama, mendorong hamba untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan harta. Yang kedua, zakat dapat membiasakan muzaki pemberi zakat untuk bersifat dermawan. Yang ketiga, zakat dapat memperkuat jalinan ukhuwah dan mahabbah cinta antara diri muzaki dan orang lain. Yang keempat, zakat mampu memperkecil jarak kesenjangan sosial, menghilangkan kecemburuan sosial, dan meredam tingkat kejahatan. Dan yang kelima, zakat mampu mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya memperkecil angka pengangguran dan membangkitkan geliat perekonomian. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah zakat yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.